Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ibu-ibu ma'asyiral ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita dalam bahasan Kitabul Jami'. Dan kita masih berada pada bab masawiul akhlak, akhlak-akhlak yang buruk. Pagi ini kita akan mengambil hadis yang ke-13 dari bab ini, yaitu hadis mengenai peringatan tentang mengambil harta tanpa hak. Hadis peringatan tentang mengambil harta tanpa hak. Penulis rahimahullahu taala berkata, an Khawlah al-Ansariyah radhiyallahu anha, dari Khawlah wanita Ansar radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rijalan, sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada para lelaki, yatakhawwaduna fi malillah, mereka mengelola harta Allah Subhanahu wa taala bighairi haq, tanpa hak. Sesungguhnya ada beberapa orang lelaki di mana mereka, kata Nabi SAW, yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haq, mereka mengelola harta Allah Subhanahu wa taala tanpa hak. Falahumun naru yaumal qiyamah, maka mereka ini akan menerima atau mendapatkan neraka pada hari kiamat, atau bagi mereka neraka Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Saya ulangi, sesungguhnya ada beberapa orang lelaki yang mengelola harta Allah Subhanahu wa taala tanpa hak, lalu mereka mendapatkan neraka Allah Azza wa Jal pada hari kiamat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita hakikat dari beberapa orang, yaitu mereka mengelola harta, dan itu adalah harta Allah Subhanahu wa taala tanpa hak. Ya, tanpa hak, yaitu tanpa aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa aturan atau keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka yang mengelola harta Allah Subhanahu wa taala tanpa di jalan atau dengan jalan atau pada jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengancam mereka dengan neraka. Melalui lisan Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla mengancam mereka dengan neraka pada hari kiamat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
Pertama, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Penjelasan dari atau mengenai hadis ini, Khawlah radhiyallahu anha adalah seorang wanita. Adalah seorang apa? Wanita. Dia meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia mengabarkan kepada kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah berkaitan dengan kesaksian atau kabar wanita, Allah Azza wa Jalla mengatakan fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atan, fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atan. Kata Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan hutang piutang, Allah menyuruh orang-orang yang melakukan hutang piutang untuk membuat perjanjian dan disaksikan oleh dua orang laki-laki. Ya, ketika ada pinjam meminjam, maka harus ada saksi di sana. Saksinya adalah dua orang laki-laki. Namun kalau seandainya tidak ada dua orang laki-laki, Allah mengatakan farajulu wa imra'atan, maka boleh saksi itu satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Jadi kesaksian dua orang perempuan atau berita dua orang perempuan itu sama dengan satu orang laki-laki. Jadi Allah Azza wa Jalla begitu juga dengan Nabi SAW menjadikan kesaksian dua orang wanita sama seperti satu kesaksian laki-laki. Nah sekarang ini adalah kabar yang dibawa oleh seorang wanita. Ya, apakah kabarnya bisa diterima? Ya, kabarnya bisa diterima bahwa dia mendengar dari Nabi SAW begini dan begitu. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjawab kalau seandainya ada pertanyaan seperti ini, ya, bagaimana berita yang dibawa oleh satu orang wanita itu bisa diterima. Sementara Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjadikan kesaksian atau pemberitahuan kabar dua orang wanita sama dengan kesaksian satu orang laki-laki. Begitu juga Nabi SAW menjadikan kesaksian dua orang wanita sama dengan kesaksian satu orang laki-laki. Syekh mengatakan bahwa anna hadza min babil ikhbarid dini. Bahwasanya hal ini tidak termasuk ke dalam apa yang Allah katakan. Ya. Maksudnya pemberitahuan yang Allah katakan bahwa pemberitahuan dua orang wanita itu sama dengan kesaksian dua orang wanita sama dengan kesaksian satu orang laki-laki. Adapun yang disampaikan oleh Khawlah di sini sifatnya bukanlah pemberitahuan kesaksian, tapi sifatnya atau bentuknya adalah al-ikhbar ad-dini, pemberitahuan perkara agama. Pemberitahuan perkara agama. Artinya laki-laki dan wanita ketika mereka memberitahukan, menyampaikan perkara agama, maka hukum mereka sama. Karena lelaki dan wanita yang telah mengetahui perkara agama dan orang-orang membutuhkan ya apa yang mereka ketahui, maka mereka boleh menyampaikan. Mereka sama semuanya, laki-laki dan wanita dalam perkara menyampaikan agama, ya semuanya sama. Tapi kalau dalam masalah kesaksian hutang piutang, kesaksian perbuatan ini itu dan lain sebagainya, maka harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, bahwa kesaksian dua orang wanita itu sama dengan kesaksian satu orang lelaki. Tapi kalau dalam masalah ikhbar ad-dini, menyampaikan perkara agama, maka lelaki dan wanita hukumnya apa? Hukumnya sama. Lelaki dan wanita hukumnya sama. Kemudian ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, Nabi SAW mengatakan sesungguhnya ada
beberapa orang lelaki yatakhawwadun fi malillah, mereka takhawud di dalam harta Allah Subhanahu wa taala. Kata takhawud, ibu-ibu, ini diambil dari kata al-khawd. Kata takhawud, yatakhawwadun, itu diambil dari kata al-khawd. Dan makna asal kata al-khawd adalah al-mashyu fil ma', berjalan di air. Kemudian kata al-khawd ini lebih sering diartikan ya masuk ke dalam suatu urusan, dan lebih sering diartikan oleh orang-orang Arab hari ini ya, oleh orang-orang Arab, yaitu masuk ke dalam satu urusan, memasuki satu urusan atau mengelolanya. Ya. Sehingga ucapan Nabi SAW, yatakhawwaduna fi malillah, mereka ya mengelola atau mengelola harta Allah Subhanahu wa taala bighairi haq, tanpa hak. Maknanya Nabi mengatakan betapa banyak orang-orang yang mengelola harta Allah dengan cara yang tidak hak, dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata yatakhawwadun artinya di situ adalah apa? Mengelola. Ya. Atau masuk ke dalam harta Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tidak hak. Dengan cara yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan mengelola harta atau takhawud, masuk ke dalam harta Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bentuk takhawud, atau kita terjemahkan dengan bahasa yang lain, takhawud ini ya menguasai atau membelanjakan, ya, membelanjakan atau menguasai harta Allah Subhanahu wa taala tanpa hak. Itu ada dua bentuknya, ada dua macam. Yang pertama namanya takhawud sabiq, yaitu pengelolaan yang didahulukan, pengelolaan sebelumnya, dan kemudian yang kedua takhawud lahik, pengelolaan setelahnya. Ya, orang-orang yang takhawud mengelola harta Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada dua macam. Ada takhawud sabiq, pengelolaan sebelumnya, ada takhawud lahik, pengelolaan setelahnya. Apa makna takhawud sabiq dengan takhawud lahik? Pengelolaan sebelumnya yaitu ketika seseorang mendapatkan harta. Ketika seseorang mendapatkan apa? Harta. Apakah dia mendapatkan harta tersebut dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram? Ya, apakah dia dapatkan harta tersebut dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram? Ini yang dimaksud dengan pengelolaan sebelumnya. Sedangkan pengelolaan setelahnya yaitu bagaimana dia membelanjakan harta tersebut setelah dia mendapatkannya. Apakah dia membelanjakannya di jalan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, atau dia membelanjakannya di jalan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia membelanjakan untuk kesenangan hawa nafsunya, untuk memperturutkan hawa nafsunya. Ya. Nah, kedua jenis takhawud ini, pengelolaan terhadap harta ini, itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Sesungguhnya ada beberapa orang lelaki yang mengelola harta Allah Subhanahu wa taala tidak di jalan yang dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maknanya dia mendapatkan harta tersebut, ya, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram? Ini yang tadi kita katakan pengelolaan sebelum memiliki harta. Atau yang kedua, apakah dia membelanjakan harta tersebut di jalan yang diridhai oleh Allah,
setelah dia mendapatkannya. Ini yang dimaksud oleh Nabi SAW. Artinya yang dikatakan oleh Nabi SAW meliputi dua macam ini. Pengelolaan sebelumnya dan pengelolaan setelahnya. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini tadi kita menjelaskan tentang apa? Pengelolaan harta. Ya. Ada orang-orang yang mengelola harta Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi pengelolaan harta. Sekarang harta Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW menyebutkan malillah, harta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini menjelaskan kepada kita, ibu-ibu, bahwa harta yang dimiliki oleh manusia itu bukanlah milik mereka. Tapi itu adalah milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apabila kita mengetahui bahwa harta yang ada di tangan kita ataupun harta yang ada di tangan orang itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah ibu-ibu ma'asyarul ummahat, sesungguhnya harta itu berarti di tangan kita dan di tangan orang lain adalah apa? Titipan. Adalah apa? Titipan. Karena yang memilikinya, yang menguasainya adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan bahwasanya harta itu adalah hartanya. Dalam surat An-Nur ayat 33 Allah Azza wa Jalla berfirman, wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah. Lihat, Allah juga menyebutkan malillah wa atahum mimma lillah, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah alladhi atakum, yang Allah karuniakan kepadamu. Ini berkaitan dengan budak-budak yang ingin memerdekakan dirinya dengan cara membayar kepada majikannya. Sehingga mereka membuat apa? Perjanjian. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kalau seandainya memang ada kebaikan di dalam memerdekakannya, maka merdekakan. Lalu Allah Azza wa Jalla menyuruh untuk memberikan kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang Allah karuniakan kepadamu. Ya, yang Allah karuniakan kepadamu. Jadi harta itu, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, sedikitkah, banyakkah, dia adalah milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ya hanya menitipkan harta itu kepada kita. Itu adalah apa? Titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebenarnya Bapak Ibu sekalian, yang dimiliki oleh Allah, yang dikuasai oleh Allah bukan hanya sekedar harta. Bahkan semua alam semesta ini yang memiliki dan menguasainya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jiwa kita, badan kita, yang memiliki dan menguasainya adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada seorang yang meninggal dunia, seorang muslim yang meninggal dunia, maka apa yang kita ucapkan ibu-ibu? Kita mengucapkan kalimat istirja. Kalimat istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa arti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga kalau seandainya kita memahami ini, ibu-ibu ma'asyarul ummahat, jangankan harta, nyawa yang ada di kandung badan kita, jasad yang kita pakai, ini semua adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang mau dibanggakan oleh manusia? Ini pun juga memberikan pelajaran kepada kita. Sedikit banyaknya harta itu bukanlah milik kita, tapi itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun lihat, orang-orang hari ini, ya, yang Allah berikan kepadanya harta yang banyak, dia menyombongkan diri. Ya, dia berbuat zalim dengan harta tersebut. Dia berlaku sewenang-wenang, berbuat kerusakan, angkuh, sombong. Padahal harta yang banyak yang ada di tangannya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan milik dia. Ya, Allah hanya memberikan hak pakai dan pengelolaan kepada kita, bukan
hak memiliki. Karena yang memiliki harta tersebut adalah siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, saya baca di dalam Al-Qur'an bahwa harta itu adalah milik kita. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 5. Allah mengatakan wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Kata Allah Azza wa Jalla, janganlah kalian memberikan harta kepada orang-orang bodoh. Janganlah kalian memberikan kepada orang-orang bodoh harta-harta kalian. Lihat, Allah di sini menyandarkan kata kita kepada harta kalian. Jangan kalian berikan kepada orang-orang bodoh yang Allah telah jadikan harta tersebut sebagai penopang kehidupan kalian. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita memberikan harta kita kepada orang-orang bodoh sehingga harta kita hilang, habis dan sia-sia. Hilang sia-sia. Habis, hilang sia-sia. Dalam ayat yang lain, dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah Azza wa Jalla mengatakan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta kalian. Lagi-lagi Allah menyandarkan kita kepada harta. Ya. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian secara batil. Ya. Taib. Bukankah makna penyandaran kata kita kepada harta itu menunjukkan bahwa harta itu milik kita? Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwa penyandaran harta kepada kita itu bukanlah maknanya penyandaran yang menunjukkan kepemilikan. Tapi penyandaran di situ maknanya adalah idhafatu tasarruf, penyandaran yang sifatnya memakai, mengelola, membelanjakan. Bukan penyandaran yang menciptakan, yang mengadakan, yang memberikan harta itu kita, tidak. Yang menciptakan, mengadakan, memberikan harta itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah menyandarkan harta itu kepada kita agar kita bisa membelanjakannya sesuai dengan keperluan kita, kebutuhan kita. Adapun kepemilikan harta semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Sekarang kita lanjutkan apa yang Nabi SAW katakan. Sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki yang mengelola harta Allah Subhanahu wa taala tidak di jalan yang dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tadi kita telah menjelaskan makna pengelolaan harta. Ada dua pengelolaan sebelum memiliki harta, yaitu bagaimana kita mendapatkannya. Kemudian yang kedua ada pengelolaan setelah kita memiliki harta, kemana kita membelanjakannya. Dan kemudian kita juga telah mengatakan bahwa harta itu adalah titipan Allah. Karena Nabi SAW mengatakan malillah, harta Allah Azza wa Jalla. Yang menunjukkan yang memiliki harta ini adalah Allah. Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk dititipi. Maka apabila kita telah memahami ini, ibu-ibu ma'asyarul ummahat, harta adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh bagi kita untuk memakainya secara sembarangan, karena itu adalah titipan Allah Azza wa Jalla. Kita hanya boleh memakainya sesuai dengan aturan dan petunjuk zat yang telah menitipkan harta itu kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang boleh menggunakan harta tersebut yang dititipi oleh Allah Azza wa Jalla dengan syarat dia menggunakannya, mengelolanya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti analoginya ibu-ibu ma'asyarul ummahat, si A dan si B. Si A menitipkan motornya kepada si B. Lalu si B boleh menggunakan motor tersebut, akan tetapi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh si A. Karena si A ketika menitipkan motornya kepada si B, dia mengatakan kamu boleh menggunakan harta ini, kamu boleh menggunakan motor ini, asalkan tidak engkau gunakan untuk berjalan keluar kota. Tapi kalau di dalam kota saja maka tafadhal. Artinya si A telah menetapkan aturan ketika menitipkan motornya kepada si B.
silahkan kau pakai motor ini, kan tapi tidak untuk keluar kota, tapi cukup di dalam kota saja. Maka si B boleh menggunakannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh si A, yang telah menitipkan barang kepadanya, menitipkan motor kepadanya. Maka seperti itu pula ibu-ibu ma'asyarul ummahat berkaitan dengan apa? Dengan harta. Harta yang ada pada kita. Allah memberikan harta itu kepada kita. Boleh kita manfaatkan, boleh kita pakai, boleh kita kelola sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menggunakan, mengelola harta tersebut secara sembarangan. Kenapa? Karena harta itu adalah amanah titipan Allah Azza wa Jalla yang Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawabannya dari kita besok di hari kiamat. Jadi kepada orang-orang yang punya harta, dia diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membelanjakan harta tersebut di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, atau sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Meskipun dia telah diberikan harta yang banyak oleh Allah Azza wa Jalla, dia tidak boleh menggunakan harta tersebut seenaknya saja, atau sembarangan. Apalagi harta tersebut dia belanjakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah, atau untuk hal yang sifatnya sia-sia, mubazir. Lihat larangan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa harta yang diberikan oleh Allah kepada manusia ada aturannya. Dia tidak boleh sembarangan atau serampangan di dalam mengelola harta tersebut, membelanjakannya, menggunakannya, tidak boleh. Ada aturannya. Lihat diantaranya dalam surah Al-Isra ayat 27. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir, ini adalah orang-orang yang menyia-nyiakan hartanya. Boros sama hartanya. Hartanya banyak dia belanjakan, dia keluarkan, tapi kebaikannya sedikit. Mubazir, tidak ada manfaatnya. Sia-sia, hilang begitu saja. Allah mengatakan kanu ikhwana syayatin. Mereka itu adalah saudara-saudaranya siapa? Setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwa di dalam pembelanjaan, pengelolaan harta, penggunaan harta ada aturannya. Kita nggak boleh membelanjakan harta kita secara sia-sia. Atau menghabiskan harta kita sia-sia. Mubazir. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kalian dan jangan kalian berlebihan. Makan dan minumlah kalian dan jangan kalian berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Jadi ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Allah yang memberikan harta itu kepada ibu. Entah melalui suami ibu, entah melalui usaha yang ibu lakukan. Allah yang memberikan harta. Allah berikan itu sebagai titipan. Maka hendaknya ibu-ibu yang diberikan titipan harta oleh Allah Azza wa Jalla mengelolanya secara baik. Secara baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan belanjakan harta untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena besok akan ditanya. Ibu-ibu mendapatkan uang yang banyak dari suami, atau ibu-ibu mendapatkan uang yang banyak dari usaha. Belanjakan, kelola, gunakan harta tersebut di jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan membelanjakan harta untuk hal yang diharamkan atau hal yang sia-sia. Afwan, banyak orang yang punya harta tapi hartanya dia belanjakan untuk hal yang sia-sia, enggak ada manfaatnya. Maka ibu-ibu mesti apa? Mesti bijak. Jangan sampai kita menghambur-hamburkan uang tersebut, sehingga uang itu habis tanpa ada faedah yang kita dapat. Kalau seandainya kita melakukan itu ibu-ibu ma'asyarul ummahat, maka kita terancam oleh ucapan Nabi SAW, falahumun nar yaumal qiyamah. Maka bagi mereka neraka pada hari kiamat. Bagi kita neraka. Kenapa? Karena kita telah menyia-nyiakan amanah titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu tidak cukup hanya sekedar gembira dan bahagia memiliki harta, kan tapi kita juga harus mesti punya ilmu.
Ya, punya ilmu bagaimana caranya kita membelanjakan harta kita ini. Makanya oleh karena itu Nabi SAW mengatakan sebaik-baik harta adalah harta yang ada di tangan orang soleh. Sebaik-baik harta adalah harta yang ada di tangan orang soleh. Kenapa di tangan orang soleh? Karena orang soleh ya hanya akan membelanjakan, mengeluarkan hartanya di jalan-jalan yang bermanfaat. Bermanfaat untuk dunianya, bermanfaat untuk akhiratnya. Maka ibu-ibu mesti bijak. Jangan semuanya mau dibeli, setelah dibeli kemudian ditinggalkan. Sia-sia kemudian sampai itu rusak, sampai itu patah dan lain sebagainya. Betapa banyak orang-orang yang melakukan hal yang seperti ini sekarang ini. Ya. Makanya harta yang baik adalah harta yang ada di tangan orang soleh. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat, ini tafsiran yang pertama mengenai sesungguhnya ada orang-orang yang mengelola harta Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla atau tidak secara benar. Tafsirannya adalah harta kita sendiri. Ada tafsiran yang kedua, dan sebagian ulama mentafsirkan dengan tafsiran yang kedua, yaitu mengelola harta rakyat atau harta orang lain. Ini bukan harta kita, tapi harta orang. Atau yang lebih besar, yaitu harta rakyat. Ya, harta rakyat. Semisal harta negara, harta rakyat, kalau seandainya harta ini dikelola tanpa hak, tanpa jalan yang dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka orang-orang yang mengelolanya siap-siap masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksud oleh hadis yang tadi kita bacakan, sungguhnya ada beberapa orang lelaki yang mengelola harta Allah Subhanahu wa taala tanpa hak. Yang dimaksud di sini adalah harta rakyat, pengelolaan harta rakyat. Harta negara. Harta negara, harta rakyat semuanya adalah harta Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para penguasa. Kepada para petugas negara. Ya. Maka hendaknya mereka ketika mengelola harta rakyat tersebut, mereka berhati-hati. Ya, mereka berhati-hati. Mereka tidak boleh mengelola harta tersebut untuk kepentingan pribadinya. Tapi mereka mengelola, membelanjakan, mengeluarkan harta tersebut harus untuk kepentingan siapa? Rakyat. Tidak boleh untuk apa? Kepentingan pribadinya. Kalau seandainya dia kelola harta tersebut tidak pada tempatnya, tidak di jalan yang dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla, itu mereka gunakan untuk kepentingan pribadi mereka, untuk memuaskan nafsu syahwat mereka, maka mereka terancam falahumun naru yaumal qiyamah. Maka bagi mereka neraka pada hari kiamat. Makanya para petugas negara, aparatur negara, ya, para pegawai negara yang diamanahi oleh rakyat untuk mengelola harta mereka untuk kepentingan umum, yaitu untuk kepentingan mereka, hendaknya mereka betul-betul sangat berhati-hati. Sangat apa? Berhati-hati. Jangan sampai harta-harta rakyat tersebut mereka gunakan untuk kepentingan pribadi mereka. Ya. Bahkan lihat ibu-ibu ma'asyarul ummahat. Rasulullah SAW pernah menegur seseorang yang mendapatkan hadiah karena menjalankan tugas negara. Jadi di zaman Nabi SAW, Nabi menunjuk beberapa orang untuk menjadi petugas yang digaji oleh negara, khilafah Islamiyah. Ya, mereka digaji, mereka diutus untuk menarik harta zakat dari orang-orang kaya. Lalu ada di antara mereka yang diberi hadiah oleh orang lain karena dia adalah petugas negara. Ketika dia kembali menghadap Rasulullah SAW, dia membawa harta zakat yang telah dia kumpulkan, dan dia pisahkan harta zakat itu dengan hartanya, yaitu harta yang dihadiahkan oleh orang lain kepadanya. Rasulullah SAW menegurnya dan mengatakan kepadanya bahwa itu semua adalah harta milik negara. Itu bukan hartamu.
meskipun dia menghadiahkannya kepadamu. Itu adalah harta apa? Milik negara. Kenapa bisa demikian? Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Fahalla jalasa fi baiti abihi atau fi baiti ummihi." Ya, cobalah dia duduk di rumah ayahnya atau dia duduk di rumah ibunya. Fayanzur, lalu dia lihat, dia cermati, yuhda lahu amla, apakah dia tetap diberikan hadiah atau tidak. Jadi hadiatul ummal, hadiah kepada para pekerja itu tidak dibenarkan. Karena dia mendapatkan hadiah karena dia bekerja. Coba kalau seandainya dia duduk, kata Nabi SAW, dia duduk di rumah ayahnya, dia duduk di rumah ibunya, apakah dia tetap akan diberikan hadiah? Maka jawabannya sudah pasti tidak. Petugas negara ya adalah orang yang telah digaji oleh negara. Ya. Dan orang yang memberinya hadiah pasti adalah orang yang memiliki kepentingan kepadanya. Maka dia seperti apa? Seperti riswah, suap. Makanya tidak boleh para pekerja yang sudah digaji untuk menerima hadiah dari siapapun. Ya. Untuk menerima hadiah dari siapapun. Karena seperti yang Nabi SAW katakan, coba saja kalau seandainya dia duduk di rumahnya, apakah dia tetap masih akan dikasih hadiah oleh orang tersebut atau tidak? Berarti orang yang memberikan hadiah kepadanya adalah orang yang memiliki kepentingan dengannya. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada para pegawai, petugas negara, hendaknya mereka menyadari bahwasanya harta yang ada pada mereka itu adalah harta rakyat, bukan harta mereka. Jadi jangan sampai mereka menggunakan harta tersebut sembarangan untuk kepentingan pribadi mereka atau keluarga mereka. Apalagi jika harta tersebut memang diperoleh dari sumber uang rakyat, semisal pajak yang dibayar oleh rakyat dari harta mereka. Ya. Maka negara, petugas-petugas negara, orang-orang yang ditunjuk sebagai pegawai negeri, hendaknya betul-betul amanah di dalam membelanjakan, mengelola, mengeluarkan harta tersebut. Dan sekali lagi, tujuannya adalah untuk kepentingan umum rakyat, bukan untuk kepentingan pribadinya. Ya. Maka oleh karena itu, kalau seandainya seorang petugas negara, pegawai negeri yang melakukan tugasnya dengan maksimal, dengan baik, ya, lalu dia mendatangkan maslahat yang besar bagi rakyat, bagi orang-orang yang telah mengamanahinya untuk mengurusi urusan mereka dan telah memberikan harta mereka untuk dikelola dengan baik, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Kalau seandainya dia menjalankan tugasnya dengan maksimal, dengan baik. Tapi kalau seandainya dia menggunakan harta tersebut untuk kepentingan pribadinya, dia beli ini, dia beli itu untuk kepentingan pribadinya, ya, dia senangin anak-anaknya, istrinya dan lain sebagainya dengan harta tersebut, ini tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan celaka di dunia dan di akhirat. Dia akan celaka di dunia dan di akhirat. Maka sekali lagi, kalau seandainya di antara ibu-ibu ada yang suaminya pegawai negeri, petugas negeri yang telah digaji oleh negara, maka ingatkan dia agar dia berhati-hati di dalam memakai, membelanjakan, ya, mengelola uang rakyat. Karena Allah Azza wa Jalla menyebut uang rakyat tersebut di dalam hadis ini melalui lisan Nabi SAW, malillah, harta Allah Azza wa Jalla, bukan harta kita, ya, bukan harta kita. Taib, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, ibu-ibu ma'asyarul ummahat, diharuskan bagi setiap muslim dan muslimah untuk berhati-hati di dalam mengelola harta. Diharuskan bagi setiap muslim dan muslimah untuk berhati-hati di dalam mengelola harta. Baik mengelola sebelumnya, yaitu ketika mencarinya, maupun mengelola setelahnya, setelah kita mendapatkannya, kemana kita akan membelanjakannya. Karena seperti yang ibu-ibu ketahui, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menanyakan harta ini kepada kita.
Pertanyaan mengenai harta ada dua. Ya, min aina iktasaba, dari mana dia memperolehnya? Apakah dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram? Wa fima anfaqah, dan kemana dia infakkan? Maka siap-siap kita untuk menjawab semua pertanyaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, jangan sampai kita celaka ya karena harta tersebut. Kita mencarinya dari jalan yang haram. Yang penting bagi kita bagaimana harta itu banyak, harta itu menumpuk sama kita, kemudian kita belanjakan untuk melampiaskan nafsu syahwat kita. Ini hanya akan membawa kita kepada kebinasaan dan kecelakaan dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, ya, seseorang haram, ya, mengumpulkan harta dari jalan yang haram dan membelanjakannya di jalan yang haram. Kalau tadi hati-hati. Sekarang haram mendapatkan harta itu dari jalan yang haram. Kemudian membelanjakannya juga di jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau seandainya dia mencari harta dari jalan yang haram, dia akan memikul dosa. Dan kalau ditambah lagi dia belanjakan untuk hal yang haram, ini pun juga akan apa? Menambah dosanya di atas dosa. Ya, menambah dosanya di atas dosa. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah bahwa harta itu seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Harta itu seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, harta kalian, maka penyandaran kalian kepada harta di situ maknanya adalah penyandaran pengelolaan, pengaturan, pembelanjaan. Adapun yang memiliki dan menguasainya, yang mengadakannya itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pelajaran yang juga bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa dianjurkan bagi seseorang apabila menyebutkan suatu hukum, menyebutkan alasannya. Misalkan hukumnya haram, maka apa alasannya? Seperti di sini. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki yang mengelola harta Allah Subhanahu wa taala tanpa hak, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat. Nabi sebutkan alasan. Mengelola harta Allah Azza wa Jal akan membawanya ke dalam neraka kalau seandainya dia mengelolanya tanpa apa? Tanpa jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dianjurkan untuk menyebutkan alasan? Agar jiwa lebih tenang ketika menerima hukum tersebut. Tapi kalau hanya kita sampaikan ini boleh, tapi tidak kita sampaikan alasannya, ini dilarang, haram, tapi kita tidak sampaikan alasannya, maka terkadang jiwa masih belum bisa menerima hukum tersebut. Maka dianjurkan kalau bisa, siapa saja yang menyebutkan hukum, dia menyebutkan apa? Alasannya. Kemudian yang kelima, hadis ini menetapkan adanya neraka Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan sekaligus adanya hari kiamat. Ya. Menetapkan adanya neraka ini termasuk iman kepada hari akhir. Dari mana kita mendapatkan poin yang keempat ini? Dari sabda Nabi SAW, falahumun nar yaumal qiyamah. Maka bagi mereka neraka pada hari kiamat. Maka ibu-ibu ma'asyarul ummahat, apa yang kita bahas pagi ini, maka silahkan ibu-ibu lihat kepada diri ibu-ibu sekalian. Ya, karena afwan, di antara yang paling sering berbelanja adalah kaum wanita. Yang paling sering berbelanja adalah kaum wanita. Apalagi di zaman sekarang, ya, banyak barang-barang yang dipromosikan dengan harga murah, ya, dan Allah Azza wa Jalla memberikan harta kepada kita, lalu kita ingin beli semuanya, walaupun kita tidak tahu manfaatnya apa, faedahnya apa, kegunaannya apa, sehingga barang tersebut menumpuk sampai kemudian lapuk, ya, kemudian pada akhirnya dibuang. Maka hendaknya kepada ibu-ibu ma'asyarul ummahat untuk bijak dan lebih berhati-hati di dalam membelanjakan harta. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Selanjutnya ada waktu mungkin 5 menit kita gunakan untuk soal jawab. Kalau ada yang mau bertanya kita persilahkan. Yang bisa saya jawab, yang tidak bisa Allah alam bisawab.